Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi sama gue Ridho Ramadansyah di channel Melewaigan. Ya, jadi sekarang sesuai dengan judul, gue bakal ngomongin SMK Recap. Jadi di SMK Recap ini gue bakal mengulas tentang 3 tahun kemarin yang gue laluin selama gue di SMK 1 di SMK ini. Ya, jadi mungkin ada beberapa kegiatan ataupun aktivitas yang gue lakuin bersama dengan teman-teman gue, dengan sekitar gue di sekolah ini. Oke, jadi sebelum itu turunin dulu kualitas videonya, lalu gunakan headset atau earphone kalian, lalu enjoy mendengarkan. Oke. Jadi gue masuk ke sekolah gue ini, ya seperti yang udah pernah gue ceritain sebelumnya mungkin ya di podcast gue sebelumnya, kalau gue tuh masuk ke sekolah gue ini karena alasan yang pertama karena gue pengen masuk multimedia tentunya. Namun semua itu berubah karena name gue kurang, alhasil gue dilempar atau dipindahkan ke jurusan lain, yaitu usaha jasa pariwisata atau usaha perjalanan wisata di Di jurusan ini gue ketemu sama teman lama gue, teman SD gue yang sempat kepisah di SMP, yaitu ada Dimas. Jadi gue di jurusan ini tuh sama dia. Lalu waktu awal-awal masuk kelas 10 tuh kan ada masa pengenalan lingkungan sekolah kan namanya. Nah kan gue bingung tuh, kata gue tuh gue mau duduk sama siapa. Kata gue tuh ya udah, kebetulan ada Dimas yang kebetulan juga temen rumah gue, jadi ya udahlah kan gue ajakin dia buat sebangku sama gue. Pas di MPLS tuh gue ketemu sama teman-teman gue yang baru dari sekolah luar, dari sekolah lain gitu kan. Jadi gue adaptasi lagi dengan mereka, dengan lingkungan baru tentunya, yang mungkin bisa dibilang gue di UPW ini dimulai dari nol lagi gitu ya. Udah kayak SPBU aja anjay. Terus ya udah gitu kan, gue mulai dari nol lagi, gue belajar lagi tentang dunia UPW ini yang mungkin bertolak belakang atau beda banget sama yang gue pengen, tapi ya udah mungkin emang kayak begini jalannya kan, ya udah gue jalanin aja. Lalu pas MPLS tuh gue ketemu sama teman-teman baru gue yang sebenarnya tuh ada kejadian lucu sih. Kan waktu MPLS tuh kan sempat dibikin grup gitu kan, grup WhatsApp. Terus gue join ke grupnya kan. Terus ya udahlah, gue di situ sama Dimas tuh ya yang gue kenal cuma Dimas doang gitu kan. Waktu itu tuh grupnya tuh masih digabung sama grup kelas 11 sama grup OPW 2. Jadi ya udahlah, itu karena belum dibagi-bagi kelasnya. Gue ngobrol, gue chattingan sama mereka, sama teman-teman baru gue itu yang belum pernah ketemu, belum pernah face to face sebelumnya. Jadi only di WhatsApp doang gitu kan. Cuma ya jadi agak-agak tengil gimana gitu ya karena virtual, karena online, ya belum ketemu orangnya aja gitu. Nah gue di situ tuh sama Dimas tuh kayak song ide aja gitu, kayak Dim bikin keramaian atau bikin kericuhan bro di grup sama gue, kata gue. Terus Dimas, ngapain ya gue ya, terus kata gue, ya udah lu sama gue pura-pura berantem aja supaya bikin konflik segala macam. Ya udahlah kan, gue bikin konflik di grup, mau gue tag Dimas, Dim maksud lu apa gini. Terus Dimas respon kayak nantangin gue segala macam. Terus ya udahlah, orang-orang di dalam grup pun awalnya kan kayak, ya apaan sih ini orang duaan nggak jelas banget, so asik, udah mau cuma duaan doang lagi asiknya gitu. Ya udah pada misahin lah segala macam. Terus ya udah kata gue, it's a prank gitu, tapi ya nggak berhasil gitu. Terus juga MPLS tuh bulan Juli kalau nggak salah tahun 2019. Nah di situ juga gue ketemu sama, jadi di kelas gue tuh ada totalnya tuh 35 siswa kan awalnya kan, awal masuk kelas 10 tuh 35 siswa. Tapi nggak lama kemudian tuh ada satu siswa yang keluar gitu, yang ya udah yang cabut dari UPW. Jadi ini anak tuh gimana ya, ini bukannya mau gibah atau gimana, tapi ya udah, emang konteksnya juga ngomongin orang gitu kan. Jadi ini orang tuh dibilang antisosial juga iya, dibilang berteman sama yang banyak juga enggak gitu.
Jadi adalah satu temen gue kan, walaupun udah diajakin nih sama teman-teman gue, sini napa gabung ngobrol napa ya Allah digituin, tetap aja bocahnya keke gitu ya. Ya udah dia pengen sendirian aja. Jadi kadang bocah tuh teman-teman gue pun pada nyamperin dia mulu, jadi bukan dia yang nyamperin kita gitu. Ya udah mungkin terus juga kita sempat ke rumah dia, sempat ngejenguk karena dia sakit katanya kan, dan emang beneran sakit juga. Terus gak lama kemudian tuh dia keluar jadi berkurang kan satu jadi 34 siswa. Ya udahlah, semua berjalan seperti biasa di kelas 10, kegiatan demi kegiatan gue lalui sama teman-teman gue sampai akhirnya tuh terus juga kelas 10 tuh gue dikasih tahu gitu sama guru kaprok gue kan, kalau misalnya jurusan kita tuh diistimewakan atau yang bisa dibilang yang paling spesial ya, karena cuma di UPW ini kita bakal jalan-jalan segala macamnya lah gitu. Tapi kita jalan-jalan juga bukan sembarang jalan-jalan sambil mencari ilmu dan dapat uang tentunya. Terus ya udah kan, yang terus kata guru kapro gue, tapi anak-anak di tahunan kalian ini kita akan merencanakan ke depannya, ini tahun 2019 ya dia ngomong kayak gini, kita akan ke depannya tuh akan merencanakan yang tadinya kita ada kegiatan outing kelas gitu ke Bali, Bromo, sama Malang. Jadi kita akan menambah destinasi anak-anak, entah ke Wakatobi atau Raja Ampat atau bahkan ke Singapura. Iya boleh kalian senang-senang, boleh kalian happy-happy, tapi ya tetap pikirin gimana budget kalian, gimana orang tua kalian buat nyari uangnya gitu. Ya gue yang notabene-nya ya anak buangan masuk UPW yang dengar kabar senang-senang aja gitu kan, dengar kabar kayak gitu. Cuma ya udah. Terus ada kelas 10 tuh gue sempet ngelakuin agenda jurusan tuh outing kelasnya ke hotel kan. Jadi gue sama teman-teman sejurusan UPW 1 UPW 2 itu ke hotel yang ada di Ciawi sana lah. Terus ya udah kita pada pakai baju jurusan, ganteng betul pokoknya, ganteng parah pakai baju jurusan tuh, pakai jas udah kayak orang kantor anjay. Terus ya udah kan di hotel tuh kita jalan-jalan ngeliatin kamar-kamarnya kayak room tour, udah kayak YouTuber cok. Ke kamar-kamar hotel dari berbagai kelas, ada bisnis kelas, bukan bisnis kelas anjay, apa ya pokoknya gitulah. Pusing gue yang nggak pernah ke hotel sebelumnya kan, sumpah gue seumur hidup belum pernah ke hotel. Pertama kali ke hotel tuh itu doang kelas 10 tuh, dan itu pun bukannya nginep atau liburan, tapi ya emang tur hotel aja sama sekolah gitu. Ya udah terus dikasih welcoming drink, kasih es jeruk cowok, udah kayak lagi makan mie ayam. Terus keliling-keliling kamar, terus naik lift, terus kita juga dikumpulin di satu ballroom gitu, ballroom hotelnya, lalu ngomongin tentang table manner. Dia ajarin cara makan cok, dia ajarin cara megang garpu yang bener, sendok yang bener. Terus juga di situ ada 4 jenis hidangan gitu ya. Yang pertama ada appetizer, lalu ada main course. Gimana ya? Appetizer, main course, dessert, atau lagi apa ya? Salad atau apa gitu gue lupa. Pokoknya ada 4 deh kalau nggak salah hidangannya kan. Ya udah tuh sama gue makan semua, cuma ada satu yang gak gue makan tuh salad. Soalnya ya karena ya emang gue yang pertama nggak suka salad, yang pertama gue nggak suka sama salad, dan yang kedua ya karena ada mayones itu. Sumpah gue nggak demen mayones anjir, nggak tahu kenapa ya. Terus ya udahlah kan, terus hotel segala macem, diajarin cara masang bed cover yang benar. Terus juga ada seminar. Terus ya udah kita balik ke sekolah jam 3 sore pakai bis anjay. Itu tuh kita tuh waktu ngelakuin kegiatan yang pertama kali outing kelas tuh senang parah kan, dengan harapan mungkin kedepannya akan ada kayak gini lagi ya. Soalnya di kelas 11 tuh emang udah agenda tahunannya UPW itu bakal ke Bandara Soekarno-Hatta sama ke Bandung katanya. Cuman di tahunan gue ini, di angkatan gue ini, itu semua tuh cancel ya karena COVID kan, corona anjing emang. Terus juga
di kelas 11 tuh yang namanya SMK tuh dengan identik dengan PKL dan semua itu online. Cuma ternyata setelah gue telusuri dan gue cari tahu, yang online tuh bukan cuma jurusan gue doang, dan ada beberapa jurusan lain pun yang ngelakuin PKL-nya online. Jadi gue nggak merasa sendirian banget lah ya. Terus juga yaitu agenda-agenda outing kelas keluar tuh jadi cancel kan. Terus ya udah, anak-anak juga, teman-teman gue juga ya yang mau kayak gimana ya udahlah, terimain aja gitu kan. Terus pokoknya mah sedih deh kalau diceritain mah. Kelas 11 mah meni hampa pisan tuh guys sih. Semua dilakuin dengan cara online, dengan cara daring. Dari mulai belajar daring itu, di situ kita adaptasi lagi kan. Kalau setiap pagi tuh yang biasanya kita mandi, siap-siap pakai seragam berangkat ke sekolah, jadi cuma bangun tidur, buka HP, cek WhatsApp grup apakah ada pemberitahuan tentang belajar daring hari ini, lalu kita join Google Meet, lalu kita mendengarkan materi dari guru dan tidak ada yang masuk. Itu kalau buat gue pribadi gak ada yang masuk ya, sumpah. Mau pelajaran apapun kayaknya gak ada yang masuk deh. Apalagi MTK kan, MTK mah jangan ditanya, kayaknya bukan gue doang deh yang musuh MTK tuh. Semua, enggak semua sih, tapi ada beberapa anak mungkin yang gak suka sama MTK. Lalu di kelas 11 juga tuh, kalau nggak salah di kelas 11 semester 2 tuh kan wali kelas gua tuh kan guru bahasa Jepang cewek. Terus dia tuh kayak mengidap penyakit gitu, katanya kanker payudara atau apa gitu kalau nggak salah. Terus dia udah sempat bolak-balik Bandung Bogor kan buat pengobatan segala macam, buat terapi lah katanya. Terus mungkin di kelas 11 semester 2 itu dia ingin lebih fokus atau ingin lebih enggak terganggu aja gitu buat dia pengobatan ke Bandung Bogor gitu kan. Dia mungkin pengen fokus di Bandung dulu buat pengobatannya, buat penyembuhannya. Jadi ya udah di kelas 11 semester 2 itu dia ngundurin diri dan masuklah nih wali kelas baru nih. Ya udah, gue juga awalnya nggak sempet notice kan, kayak lah sensei keluar kok ada wali kelas baru nih, siapa kata gue. Guru baru cuy, masih muda anjay. Cuma ya udah kan, kita juga harus respect sama wali kelas pengganti sensei. Dan ya udah, selamat menjalankan tugas-tugasnya Miss Alma. Aduh, goblok, ada tikus cok, kaget gua. Nah terus masuklah wali kelas baru kan di kelas 11 semester 2. Ya udah sampai kelas 12 tuh wali kelasnya tuh masih yang baru itu, alumni SMEA juga cuy, alumni sekolahan gue juga. Di kelas 12 ini teman-teman gua ini gini ya, yang apa ya, mungkin ini entah gue pribadi atau banyak yang ngerasain juga dari teman-teman gue. Di kelas 12 ini tuh teman-teman gue yang dari kelas 10, kelas 11 mereka pada biasa aja, tapi nggak tahu kenapa di kelas 12 ini pada kompak tuh guys sih, kayak ya udah pada solid aja gitu yang gue rasain ya. Apalagi di kelas 12 ini kan sekolah tuh udah mulai dibolehin masuk seperti biasa, tapi ada regulasi baru ya, 50% doang. Jadi mau gak mau harus dibagi 2 kelas lagi. Jadi di kelas gua tuh ada kelas UP1A, UP1B gitu kan. Ya gua, absen gua tuh adanya di tengah-tengah. Nomor absen gua 18 kan. Jadi ketika ada yang apa-apa gua ke UP1A, atau ada yang apa-apa gua bisa ke UP1B gitu. Kayak misalkan lagi pembelajaran biasa gitu ke sekolah, datang gue di UP1A, tapi ada momen gue di UP1B kan, itu pas lagi persiapan uji kom. Di persiapan uji kom ini juga gue awalnya tuh di UP1A, dan gue udah nyiapin segala macem ya kan sama couple gue. Cuman semua itu dirubah, diganti lagi sama gurunya, sama guru yang bersangkutan. Jadi ya udahlah kan, kita juga mau gimana, mau maksa, kita juga itu juga guru namanya, harus respect, harus hormat. Ya udahlah gue ikutin kan, jadi gue dipindahin ke UPW1B.
Dan ternyata ya udah gue lakuin semuanya. Uji kom gue latihan sama couple gue, sama teman-teman gue, dan ya semuanya berhasil. Dan alhamdulillah kata guru jurusan gue semuanya lulus dari uji kom dan gak ada yang harus ngulang 100%. Alhamdulillahnya sih itu. Dan untuk kedepannya sih yang belum dilaksanain tuh kegiatan tuh tinggal ujian sekolah doang sih kalau nggak salah ya. Tinggal satu doang tuh, habis itu ya udah kita semua harus fokus mencari lowongan kerja, untuk melamar, untuk kerja, untuk mencari duit, untuk foya-foya. Terus ya yang bisa gue ambil, yang bisa gue dapetin hikmahnya, atau ya hikmahnya lah ya, yang bisa gue ambil hikmahnya dari gue masuk ke jurusan UPW ini, yang awalnya gue sangka gue itu salah jurusan, tapi ternyata enggak juga deh kayaknya gue harus narik ucapan gue 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ketika gue masuk kelas 10 dan gue salah jurusan tuh, kayaknya gue harus tarik deh. Soalnya di kelas 12 ini gue ngerasa banget perbedaan signifikan mungkin ya dari diri gue sendiri. Dari mulai segi omongan mungkin gak terlalu kasar kayak waktu di SMP, dan lebih ngerti apa itu etika dan tata sopan, tata krama lah ya, sama orang yang lebih tua ataupun yang seumuran ataupun yang lebih muda. Gitu sih yang bisa gue ambil ya. Ya soalnya di kelas 10 tuh gue diajarin komunikasi industri pariwisata kan. Jadi ya mau gak mau gue kudu belajar kayak kepribadian orang, mempelajari kayak gitu-gitulah. Ya udah, gue juga berhasil nerapin setidaknya 2% lah dalam hidup gue. Belum 100%. Tapi seenggaknya kan ada yang diterapin bro, enggak nol banget ya kan. Ya mungkin gitu aja sih SMK recap dari gue. Itu terlebih ke jurusan ya, terlebih ke fokus yang gue bahas tuh ke jurusannya, ke pariwisata UPW nya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman semua yang udah mendengarkan. Terima kasih banyak. Dan ya sampai jumpa di curhatan atau bacotan gue selanjutnya. And see you. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semangat. Bye.